Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rukun. Ini adalah video reaction perdana kita yang lagi coba untuk melihat atau merespon dari video-video yang kita kumpulin, itu pilihan-pilihan rukun, dan nantinya akan mendapat tanggapan langsung dari Ustadz Ahmad Rizky. Kita mulai aja dari video pertama. Masih belum ada perubahan apa-apa ya? Ini bentuk dari sebuah kesenangan ya Ustadz. Kesenangan bebas nih. Pengajian Ustadz. Backsoundnya ya. Beneran atau enggak ini? Nah ini merupakan suatu proses ya Ustadz ya. Proses keluarnya seseorang dari yang sebelumnya terpenjara akhirnya bebas nih. Oh, jadi di penjara kasus. Kayaknya mendapat medali sih. Gimana tanggapan antum ini? Saya nggak bilang dia nggak tahu malu ya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat pelajaran kita dulu mahfuzah atau di pondok, in lam tastahi Fasna masita. Kalau kita tidak punya urat malu, udah lakukanlah semau kamu gitu. Ini masalahnya udah ngalah-ngalahin Asian Games nih kayaknya ini. Pemenang Asian Games nih. penyambutannya wah luar biasa. Nah kalau yang ini video yang terekam ketika tertangkap nih Ustaz. Nah ini kayaknya juga ada hubungannya sama antum Ustaz. Karena ini nama seorang komedian yang bernama Coki. Antum kan Ustaz Coki juga. Ini tertangkap polisi akibat narkoba nih Ustaz. Kau tunjukin barangnya lah. Barangnya mana? Cepetan kau kau. Iya bang, sabar bang, mohon maaf. Cepetan. Iya akunya kaget bang. Iya. Lu santai sini bang. Sabar. Dan minum dulu ya. Sama aku minum dulu. Ya udah kau minum dulu ya. Mau aku bantu nggak kau le? Akan aku bantu juga lah. Ya udah. Ya udah kau ambil dulu lah barang itu. Ini Coki lagi ketangkep nih Ustaz. Coki. Gimana nih Ustaz Coki ini? Saya Rizky. Ustaz Rizky ya. Kan tetap tadi panggilannya kan Ustaz Coki. Gimana Ustaz? Tanggapannya penyalahgunaan obat-obatan ya sebenarnya kita jauhin kan. Iya, salah bahkan, lah. Bahkan dalam fikih pun sesuatu yang menghilangkan akal sehat itu diharamkan. Iya. Nah, Itu sudah secara gamblang dijelaskan secara ya. gamblang dijelaskan. Nah, itu relate dengan pengharaman minuman keras. Oke, kita next ke video ketiga nih. Malam yang tenang berubah menjadi ricuh saat api membesar dan menghanguskan sel-sel penjara di lapas kelas 1 Blok C2, Tangerang, Banten, Rabu 8 September 2021 dini hari. Jeruji besi yang mengunci setiap kamar menyulitkan evakuasi penghuni. Kamis 9 September 2021, korban meninggal bertambah 3 orang, sehingga total korban meninggal menjadi 44 orang akibat insiden ini. Saya sih nggak bisa berkomentar nih Ustaz. Antum mungkin lebih pas untuk ngomongin ini Dia Ustaz. kenapa sih bisa kebakar? Kalau karena kelalaian seseorang ya itu bahaya banget sih. Sebab dalam maqasid syariah hifdzun nafas ya, menjaga nyawa itu penting banget. Di sini kita membahayakan nyawa orang lain ya. Iya. Kalau misalkan seandainya kita pemahaman pendek kita khairun nasi anfahum linnas lah. Orang-orang yang orang-orang yang baik itu Bermanfaat bagi orang lain. bermanfaat bagi orang lain. Kalau seandainya merugikan orang lain gimana jatuhnya? Berarti berbanding kebalik itu ya. Berbanding kembali. Artinya pertanggungjawabannya juga luar biasa Kalau ya. seandainya ini kelalaian seseorang atau bahkan nauzubillah ada yang membuat gitu kan. Nauzubillah. Tapi kita mudah-mudahan ini nggak ada Musibah ya Ustaz. Musibah. jatuhnya Mungkin salah musibah, satu kejadian yang tidak terelakkan dan tidak sengaja gitu ya, kan. mudah-mudahan menjadi pelajaran juga kan. Iya. Supaya lapas-lapas yang lain jadi antisipasi. Betul. Dan semoga juga ini yang wafat bisa terampuni dosanya. Dan ini kan juga posisinya lagi mempertanggungjawabkan ya Ustaz ya. Iya. Mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat ya, semoga juga selain itu dimaafkan juga dosanya oleh Allah. Amin. Ini salah satu yang lagi viral banget Ustaz. Azan yang di remix. 한복판에서 시작됐다. Jadi azan itu dibuat remix Ustaz. Boleh diulang gak sih? Oh, sekali lagi. Sekali Oke, lagi, sekali kita lagi, sekali lagi dengar ya.
dibuat slow. Antum ini gak merasa kesal gak? Sebel banget. Nah itu juga aneh juga. Tapi kita anggap mereka belum tahu Islam. Oh gitu. Kita anggap mereka Walaupun menganggap bukan Islam tapi kan tetap sebel gitu kan. Nah kita wajib marah. Kita malah bahkan wajib marah. Karena apa? Kehormatan dari syariat Islam dibuat seperti itu. Nah tapi sikap marah kita itu seperti apa dulu? Kalau misalkan kita marah langsung, wah hajar mereka. Wah enggak dong. Iya sih. Tapi harusnya kan ini bentuk dari pengambilan ini kan kayaknya nggak ada sih, nggak, walaupun non muslim sendiri nggak tahu apa, masa nggak tahu itu azan. Iya tahu, makanya dari itu kita harus mempermasalahkan ini di jalur yang benar. Jangan sampai ntar kita wajib marah seperti ini. Bahkan para asatid ana tuh kalau misalkan ada seperti ini mengekspresikan marahnya benar-benar marah. Tapi hal-hal yang kayak gini memang seharusnya. Ini kejadian di mana sih? Di Korea. Wah, saya kurang paham nih. Korea ya? Di Korea ya. Tapi intinya ini yang tidak patut ya. Sangat tidak patut, dan kita sangat emosi lah ibaratnya kalau melihat apalagi syariat, apalagi azan itu dipermainkan gitu. Nah, ini adalah rumah yang viral, Ustaz. Rumahnya ini dalam kategori kumuh lah, atau tidak layak, atau dianggap jelek gitu sama tetangga, dihina sama tetangga. Tapi akhirnya ada pakaian yang bikin katanya diam gitu semuanya. Dalam video yang diunggah oleh salah satu pengguna TikTok terlihat sebuah rumah sederhana. Sampai anaknya nggak punya masa depan kata tetangga. Tumpukan kayu-kayu. Lantainya pun masih beralaskan tanah. Di luar rumah tersebut tampak beberapa pakaian yang menggantung untuk dijemur. Kemudian video itu menyorot ke arah pakaian-pakaian yang dijemur di depan rumah sederhana itu. Tak menyangka ada sebuah baju seragam polisi berwarna abu-abu dijemur di sana. Meskipun rumah itu terkesan sederhana, terlihat pakaian seragam polisi ada di sana. Sang pemilik akun memberikan pesan bahwa sebagai manusia kita tidak boleh saling merendahkan. Melihat video itu, warganet memberikan beragam komentar. Tuh, Ustaz. Kalau ngeliat dari netizen ternyata cukup bijak, Ustaz. Ngelihat dari rumah jelek, dianggap jelek sama tetangga, ternyata di situ ada pakaian polisi. Kemudian netizen bilang apa tadi? Rumah jelek bukan berarti masa depan jelek. Tuh, emang lu siapa? Mendahului Tuhan kalau gitu, kata warganet. Gimana tanggapan antum, Ustaz? Iya bener banget. Sebab kita nggak tahu sebelum kita mengenal sesuatu itu. Jadi kan kadang kalau misalnya kita analogikan ke Islam nih, kenapa banyak yang nggak suka Islam, karena mereka nggak kenal Islam. Begitu juga dengan perkara ini, kalau misalkan kita hanya melihat sebatas saja sebagai orang yang katakanlah kita awam, ya Allah kasihan banget ya nggak punya masa depan. Wah, jangan gitu, nggak tahu dia di dalamnya. Betul. Tapi sebenarnya kalau ngeliat dari rumah kayak gini, saya justru malah flashback dengan kampung saya, Ustaz. Kayaknya di kampung saya seperti hal itu juga sebenarnya sederhana aja gitu kan, tidak perlu sampai dihujat gitu kan. Justru malah tetangga justru harusnya kan juga sifatnya membantu, sifatnya positif, bukan malah dihina-hina gitu kan. Tapi anak udah berubah sih pandangan anak kepada orang-orang yang pakaiannya lusuh, pakaiannya jelek lah bahasanya. Sebab waktu itu anak pernah nganterin umi anak buat nabung haji. Nabungnya itu sekitar ya 2 juta lah buat sekali nabung gitu kan. Kita pakaian bagus. Enggak bagus sih, biasa aja maksudnya. Standar lah ya. Antum bagus lah. Katakanlah bagus. Kita masuk ke namanya bank. Store ke banknya itu untuk keperluan haji Umiana. Terus datang dong kayak orang minta-minta, compang-camping bajunya bawa kresek. Tahu gak di kresek apa? Duit semua. Segini duitnya. Dan benar-benar compang-camping. Next kita selanjutnya ini kejadian sih, Sat. Kejadian yang cukup umum yang terjadi di Indonesia, di mana ketika kita tidak sanggup untuk mencicil. Sebenarnya cicilan juga kan kita nanti bisa bahas lebih lanjut ya, cicilan soal haram atau tidaknya ya. Tapi ini lebih kepada ketika tidak sanggup mencicil, dirampas ibaratnya. Dirampas sama debt collector. Nah, kejadiannya berbalik. Kalau biasanya itu debt collectornya akan ngambil gitu kan. Nah, ini debt collectornya dibantai nih sama masyarakat nih.
Karena ketika dia ngambil mungkin secara tidak sesuai gitu kan. Dibantainya diapain nih? Itu tuh Dipukulin. Iya tuh. Debt collectornya apes tuh. Melempar pelaku hingga terjatuh hingga akhirnya dikeroyok massa. Dikeroyok massa akhirnya. Itu gimana menurut antum? Menurut Anda ya, ada yang namanya syariat, ada yang namanya adab. Nah, kadang kita ini terlalu fokus kepada kehidupan antar sosial kita, lantas kita lupa dua ini, syariat dan adab. Nah, kira-kira saya kan Anda tanya balik ke antum, ini beradab gak sih? Tidak. Kita katakan yang lebih ini Dua-duanya kurang adab lah ya. kurang adab. Saya nanti salah lagi. Iya. Maksudnya dari sisi debt collector ya, kalau aneh lihat dari banyak cerita gitu kan, dan fenomena yang di lingkungan gitu kan, itu sangat kurang beradab karena makanya dirampas gitu makanya, kan kalau misalkan pembahasan syariat nanti kita kita bahas lagi di lain waktu. Nah, ini kalau misalkan masalah adab, muamalah seperti ini nggak disarankan banget, sebab kan kita kan orang Indonesia kedepankan banget masalah akhlak dan adab. Yes. Kalau seandainya main rampas-rampas aja, nanti hukum jalanan yang jalan, jadinya kayak gini. Iya, tapi secara hukum jalan kayak gini juga sebenarnya kurang epic juga ya. Hukum jalanan pun sebenarnya kurang epic, kurang etis, kurang epic. Wah, antum mulai tersesat ya. kurang etis. Nah, kalau seandainya sudah terjadi seperti itu, dibalas dengan itu lagi biasanya. Iya. Tapi sebenarnya memang dari akadnya sudah kurang pas gitu. Makanya udah secara syariat tadi ya. Makanya kita kalau misalkan mau memulai yang baik, mulailah dengan yang baik. Karena yang baik pun belum tentu hasilnya baik. Apalagi yang tidak baik. Nah, tuh. Bijak sekali antum, Set. Luar biasa. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ini ada masalah peri kehewanan juga sih, Set. Apa tuh? Ini ada kakinya dipotong dan dibuang karena mencuri ikan. Kucing kasusnya, Set. Sebagai hewan liar yang tidak mendapat fasilitas hidup mewah dari pemiliknya, tidak heran bila kucing kerap menyasar rumah warga atau rumah makan untuk mencari makan. Tapi sayangnya, kedatangan mereka disambut secara buruk oleh sebagian orang. Tidak hanya sekedar diusir, namun juga dipukul dan dianiaya. Bahkan seekor kucing yang diberi nama Hiro ini mendapat perlakuan lebih kejam dan sadis dari itu, di mana kedua kaki depannya dipotong habis oleh pihak restoran tempat di mana ia mencuri ikan. Itu sih. Ana pecinta kucing loh. Aneh juga pecinta kucing sih. Di mana orangnya ini? Tapi kan nggak bisa, Zat. Walaupun maksudnya kucing ini kan bukan manusia yang kalau misal memang mencuri dipotong tangan gitu. Ini kan hewan, kakinya dipotong karena dianggap mencuri. Mencuri itu pun ada batasannya. Maksudnya pembahasannya itu kan luas. Tidak sampai masalah kehewanan juga. Enggak serta-merta kita ngambil barang orang lantas dikatakan mencuri. Itu pembahasan yang sangat dalam mengenai pencurian itu. Iya sampai sih. dia dipotong itu tuh pembahasannya panjang. Apalagi hewan. Ini adalah salah satu hewan kesayangan Rasul. Mana sih orang ini? Tapi sebenarnya nggak bagus ya, Set ya. Nggak usah kita komentarin juga udah. Sudah jelas ya. Jelas. Nah, ini video selanjutnya, Ustaz. Jadi ini teman-teman video reaction perdana kita yang insya Allah semoga bermanfaat dari konten-konten kita. Dan kebetulan karena ustadznya juga sedang berhalangan hadir dan tiba-tiba menghilang. Jangan lupa kalau channel ini bermanfaat, di like, comment, and subscribe. Dan tungguin konten-konten video menarik lainnya dan insya Allah bermanfaat buat sahabat rukun semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz.